Hari ini saya mau bahas masih tentang fungsi ya. Nah, tapi ini fungsinya sifatnya khusus fungsinya. Namanya kita sebut sebagai fungsi rekursif. Ya, rekursif. Nah, apa yang dimaksud dengan rekursif? Rekursif itu sebenarnya fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi dipanggil dirinya sendiri. Ya. Kita nanti lihat di sini pengertiannya dulu bahwa fungsi rekursif itu artinya di dalam fungsi tersebut terdapat pernyataan yang akan memanggil dirinya sendiri. Jadi kalau pakai bahasa biasa, fungsi yang memanggil dirinya sendiri, ya berulang-ulang di dalam itu. Nah, tujuannya untuk apa? Dipakai untuk memecahkan masalah yang memiliki masalah rekursif. Masalah rekursif itu artinya masalah yang berulang-ulang. Ya. Nah, misalkan sebagai kasus, sebagai contoh mungkin kita mungkin tahu faktorial, istilahnya n faktorial. Misalkan ada 4 faktorial. Ya, nah ini seperti ini. Artinya kan biasanya 4 faktorial ini ditulis dengan matematika 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini rekursif. Ya, nah, artinya apa? Artinya kalau kita punya 5 faktorial, itu sebenarnya 5 dikali dengan yang ininya adalah, yang warna merah ini adalah 4 faktorial. Ya, nah, terlihat bahwa 5 faktorial ini nanti akan memanggil 4 faktorial untuk mendapatkan hasilnya. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya ketika kita menulis 5 faktorial, itu artinya 5 dikali 4 faktorial. Ya, jadi kalau saya tulis 6 faktorial, itu artinya 6 dikali 5 faktorial. Nah, dari sini kita tahu bahwa kalau n faktorial itu sama dengan n dikali dengan, nah, karena di sini 5, maka n-1 faktorial. Nah, inilah yang kita sebut sebagai salah satu fungsi rekursif. Kenapa? Karena ini akan manggil lagi ke sini, n faktorial, n-1 faktorial. Dipanggil terus-menerus. Ya. Nah, contohnya gini, misalkan ciri-ciri utamanya ya. Bahwa fungsi rekursif itu berisi definisi dirinya sendiri. Ini satu. Ya. Jadi ketika kita memanggil rekursif faktorial, fungsinya ini, dia memanggil dirinya sendiri. Ini n juga kan ke sini. Kemudian ketika kita panggil, itu dia manggil lagi. Jadi bolak-balik seperti itu ya. Jadi posisinya ini akan balik ke sini, terus kemudian hasilnya berapa, dihitung lagi ke sini untuk mendapatkan hasilnya. Ya, jadi kalau misalkan kita tulis 5 faktorial, itu sama dengan 5 kali 4 faktorial. Nah, 4 faktorial sendiri didapat dari mana? 4 dikali 3 faktorial. 3 faktorial didapat dari mana? Didapat dari 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorial didapat dari mana? 2 dikali 1 faktorial. 1 faktorial berapa? 1 faktorial. 1 faktorial langsung otomatis langsung 1 nilainya. Nah, nanti dari sini kita tahu bahwa 1 faktorial itu adalah 1, maka 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Seperti itu. Jadi artinya 5 faktorial ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Ya. Nah, memanggil diri sendiri itu yang mana? Yang ini. Nah, ini ya. Ketika di ini dia panggil lagi ke sini. Ini panggil ke sini nilainya, ini panggil ke sini. Oh, sampai hasil akhirnya berapa? Nah, proses pemanggilan fungsi ini terjadi secara berulang-ulang. Ya. Nah, pada saat kita manggil berulang-ulang, kan harus ada yang berhentinya. Kalau nggak ada berhentinya, dia nanti akan terus berulang-ulang terus sampai tidak selesai. Nah, maka harus ada titik stopnya, harus ada titik berhentinya. Nah, titik berhentinya kapan? Ketika nilai i-nya ini 1, ketika nilai n-nya ini 1, maka dia berhenti. Jadi jangan sampai ketika membuat fungsi rekursif itu tidak ada titik stopnya. Ya, jadi kayak kita misalkan mau jalan nih, tapi kita tidak tahu tujuannya mau mencari rumah siapa, di mana letaknya. Jadi akhirnya kita muter terus ya. Kita tidak tahu alamat lengkapnya ada di mana, jadi muter-muter aja seperti itu. Nah, kalau kita punya tujuannya jalan di alamatnya di jalan ini, nomor sekian, RT sekian, RW sekian, pasti kita langsung punya tujuannya, tak berhenti di situ. Nah, jadi ciri rekursif seperti itu, ya. Jadi pertama, dia didefinisikan dirinya sendiri, artinya nama fungsinya itu sama. Kedua, dia memanggil dirinya sendiri terus-terusan, ya.
Kemudian yang ketiga, dia memanggilnya tadi, proses memanggil dirinya sendiri ini dilakukan secara berulang. Kemudian harus ada kriteria untuk menghentikan perulangan itu. Jadi jangan sampai tidak ada berhentinya. Ya. Oke. Nah, kita akan lihat contohnya nih. Nah, ini contoh ya. Jadi ketika kita tulis 5 faktorial, ya, itu 5 dikali faktorial 4, n-1. Nah, fungsi tersebut definisi dirinya sendiri. Ya. Kemudian memanggil dirinya sendiri. Nah, ini fungsi faktorial 4 ini akan manggil faktorial 4 ini akan menghasilkan 4 dikali 3 faktorial 3 ini. Ya. Kemudian 3 akan 3 kali 2, 3 kali 2 faktorial 2. 2 begitu juga, 2 dikali 1. Nah, proses ini akan memanggil terus berulang kali sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nanti hasil akhir dari sini, inilah yang kita sebut sebagai titik stopnya. Titik stopnya itu berhenti di sini. Jadi ketika titik stopnya 1, maka ini 1 naik ke sini yang 1 kali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Gitu. Jadi kita dapat ini 1 kali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Ya. Nah, 2 berapa Pak? Berarti 1 kali 2, 2. Di sini nanti 2 nilainya. Jadi 3 kali faktorial 2, itu sama dengan 3 dikali, ya, faktorial 2 itu berarti kan 2 kali ini kan, 2 kali 1. Berarti kan 2 dikali 1. Nah, ini dapat nilainya nih. Berarti ini faktorial 2 itu 2. Berarti ini nanti 3 kali 2 sama dengan 6. Ini 6. Sorry, ini 3. Sorry, ini 2. Terus kali 3 jadi 6. 6 kali 4 kali 5. Seperti itu. Nah, ini contoh penjelasan real dari implementasinya seperti itu. Oke, nah sekarang bagaimana kalau cara kita membuatnya? Ya, saya coba buat ya. Saya coba buat. Oke. Include IOStream was using namespace std. Oke, ini saya buat dulu seperti biasa ya, struktur utamanya. Oke, nah ini saya tulis, saya search dulu ya, function recursive. Oke, nah, misalkan ini saya tulis nama fungsinya faktorial FAC. Nah, ini adalah nanti mau berapa faktorial di sini n, saya tulis variabelnya ya n. Nah tadi kan hasilnya tadi kan misalkan contoh 5 faktorial itu ya sama dengan ya 5 kali 4 sorry 5 kali 4 5 kali faktorial 4. Nah, ini ya. Oke. Maka di sini kita cek di sini. Ya. Jadi ketika dia nilainya misalkan if nih. Ya, jadi nilai n ini berapa nih? 5. Maka if ya n sama dengan 1 faktorial dulu yang kita cek untuk menghentikannya. Maka return nilainya 1. Oke. Else, jadi ketika dia nilainya. Nah, returnnya, nilai baliknya adalah faktorial. Ya, tadi kan rumusnya ini. N, berarti kan ini rumusnya kan tadi N dikali, ya, kemudian faktorial N min 1. Nah, ini kan rumusnya berarti. Berarti return di sini adalah N min faktorial N min 1. Oke, ini dikali ya, jangan dikurangi, dikali. Nah, oke. Oke, dah seperti ini. Nah, ini fungsi faktorialnya ini. Coba kita run dulu. Ada error nggak? Oke, ini else-nya kata dia. Oke, ini saya kebanyakan ininya. Oke, berarti benar ya, tidak ada masalah. Nah,
Ini fungsinya seperti ini. Jadi ceritanya tuh nanti ketika n-nya 1, jadi ini buat satu faktorial yang ini. Ini satu faktorial. Nah, yang ini satu faktorial. Nah, kemudian kalau tidak, maka n sekali faktorial n-1. Ya, jadi n-nya dari mana, Pak? Nah, ini rumusnya tadi kan, kalau kita tulis jadi 4 faktorial kan berarti 4 kali 3. 4 dikali faktorial 4 min 1. Maka ini nanti naik ke atas dia di ke sini. Itu. Nah, sekarang kita tulis, saya panggil di sini, saya buat variabel baru, katakanlah bill. Ya. Oke, cout. Ya. Ketik n faktorial. Ketik berapa faktorial yang diinginkan. Faktorialnya mau faktorial berapa? 5 faktorial kah atau berapa gitu ya. Cin bill. Oke. Ya. Kemudian oke. Kemudian cout. Saya cetak 5 faktorial nanti hasilnya. Faktorial adalah sama dengan, nah, di sini baru kita panggil fungsinya tadi, fungsi fac ini tadi, fac, kemudian dalam kurung bill, titik koma. Oke. Ya, sekarang kita coba run ya, kita cek ada error. Oke, ada errornya di sini, cin kebalik simbolnya. Oke. Oke, ketik mau berapa faktorial? Kalau kita ketik misalkan di sini saya masukin 1 ya. Kalau saya ketik 1 faktorial, enter. Nah, 1 faktorial adalah 1. 1 faktorial adalah, nah, dia lari ke sini n-nya ini, nanti bill yang ini, bill ini jadi 1, lari ke sini. Nah, karena bill ini di parameternya ini adalah parameter aktual, dikirim ke parameter formal di sini. Maka bill ini akan terganti dengan n. N-nya karena bill nilainya 1, maka 1 di sini, ya. Terus dicek n-nya jadi 1. Nah, karena n-nya sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1 yang ini. Oke, maka hasilnya 1, jadi 1 faktorial. Nah, sekarang kalau misalkan dia 2 faktorial, kita mulai. Nah, saya ketik 2 faktorial di sini. Ya, maka bill ini di input 2 yang ini. Ya, kita input 2. Ya, yang di kursor saya ini 2. Terus bill ini karena bill sama dengan 2, karena parameter formal, parameter aktualnya. Jadi ketika bill ini sama dengan n di sini, maka n-nya ikut 2. Kemudian apakah n-nya sama dengan 1? Ternyata tidak. Nah, karena tidak, bukan 1, maka dia larinya ke sini, yang return ini. Maka rumusnya 2, n-nya ini 2, dikali faktorial 2 min 1. Nah, 2 min 1 in 2 kali faktorial 2 dikurangi 1, berarti faktorial 1. Nah, karena faktorial 1 ini belum dihitung, maka dia naik lagi ke atas. Nah, karena n-nya 1, maka faktorial 1 di sini 1, 2 dikali 1 sama dengan 2 harusnya hasilnya. Nah, itu. Jadi ada proses naik dia di atasnya. Begitu juga kalau kita masukin 5 faktorial. 5 faktorial. Tuh, hasilnya 120. Ya, seperti itu. Oke. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Nah, ini contohnya tadi. Jadi ketika kita memanggil, misalkan di sini tadi. Nah, ini saya sengaja saya bedakan ya. Jadi ketika kita memanggil mengetik di sini adalah di sininya kita input 3 faktorial, bill-nya ini 3. Maka bill yang 3 ini ya, bill 3 ini akan terkirim ya, terkirim ke ini. Akan terkirim ke situ. Ya, jadi terkirim ke sini. Nah, otomatis n ini sama dengan bill. Maka n-nya sama dengan 3. Terus kemudian masuk ke dalam sini n-nya itu. Apakah n-nya sama dengan 3? Ya, sama dengan 1. Tidak berarti. Maka tidak dikerjakan yang ini. Tapi larinya ke sini.
Nah, karena N-nya 3, maka di sini 3 dikali rekursif. Nah, N-nya 3 dikurangi 1, jadi 2 di sini. Oke, nah karena rekursif 2 ini nilai ini nggak tahu nilainya berapa, maka dia naik lagi ke atas karena memanggil dirinya sendiri. Maka N-nya sekarang jadi sama dengan 2. N sama dengan 2 ini, apakah sama dengan 1? Tidak juga, balik lagi ke sini. Maka yang bagian rekursif ini, ya, maka bagian rekursif 2 ini ya akan kita dapat nilainya nanti, yang ini, bagian ini, itu adalah 2 dikali rekursif, ya 2 dikurangi 1, 1. Nah, rekursif 1 belum tahu juga, naik lagi dia ke atas. Ya. Nah, karena N-nya 1, maka N-nya di sini jadi 1. Dan sama dengan ini, maka 1. Maka rekursif 1 ini nilainya 1. Nah, otomatis nanti dikali dengan 2, dikali dengan 3, hasilnya adalah 6. Maka di sini akan muncul hasilnya adalah 6. Yang perintah ini. Itu. Jadi ketika kita menulis 3 faktorial, itu adalah 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6 nilai. Di sini contohnya ya, ini kita masukkan 5 faktorial. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh yang tadi sebenarnya yang 4 faktorial. Kalau dengan perintah, jadi model penulisan fungsi faktorial ini ada yang seperti ini, ada yang model seperti ini. Nah, beda-beda nih. Ya. Nah, kalau dia di sini tulisnya, jika n lebih besar dari 1, ya, karena yang 1 ini kan kalau dia lebih besar dari 1 kan satunya nggak masuk sini, maka n dikali faktorial n-1. Nah, kalau dia 1 lebih kecil dari 1, maka dia 1, sama aja sebenarnya seperti ini. Nih, seperti ini ya, sama aja. Cuman dibalik posisi returnnya ada di atas, yang ini ada di bawah satunya. Nah, ini prosesnya sama. Ketika kita memasukkan 4 faktorial, nah 4 faktorial ini akan dikirim ke sini. Maka di sini adalah 3 dikali 2 nih, hasilnya nih, 6. Nanti ini, hasilnya ini akan dikirim ke sini. Nanti karena dia butuhnya adalah 3 faktorial, maka dia muncul lagi ke 2 faktorial. Ini jadi 2. Nanti manggil lagi ke bawah terus, sampai nanti terakhir hasilnya adalah 1. Nah, 1 ini akan dikirim ke sini, jadi nilainya 1. Ya, nanti naik lagi ke atas di sini. 1 dikali 2 itu hasilnya 2. Nanti 2 itu dikirim lagi ke sini 3. 3 kali 2, 6. Nanti hasil terakhir dikirim ini 6 kali 4. Sama dengan 24 hasilnya. Jadi kalau 4 faktorial, itu kan 4 kali 3, 4 faktorial 3. Nah, kemudian 3 faktorial berapa, Pak? 3 faktorial itu kan 3 dikali, ya, sorry, ini nulisnya. 4 sama dengan 4 dikali 3 faktorial. Sorry, faktorial 3. Kemudian 3 faktorial dari mana dapatnya? 3 faktorial itu ambil dari 3 dikali faktorial 2. Nah, 2 faktorial diambil dari mana? Diambil dari 2 dikali faktorial 1. Kemudian 1 faktorial diambil dari mana? 1 faktorial itu 1 di sini nilainya. Ya, 1. Nah, ini kelompok ini. Nah, ini satu kelompok di sini. Yang ini satu kelompok di sini. Gitu. Nah, ini satu kelompok. Nah, jadi kalau faktorial 1 ini nilainya 1, maka nanti hasil dari 2 faktorial ini adalah 2 hasilnya di sini. Ini 1 hasilnya. Ya. Kemudian kalau misalkan 2 ini berarti kan naik ke atas nih, faktorial 2 hasilnya berapa? 2. Maka 3 kali 2, 6. 3 kali 2. Kalau ini 2 kali 1, ini 1. Nah, kemudian terakhir adalah faktorial 3 berapa? 6, Pak. Maka 6, 4 dikali 4.
4 dikali 6, jadi dapatnya 24 hasilnya. Nah, ini hasil akhirnya adalah 4 faktorial 24 yang ini. Ya, jadi itu yang kita maksud sebagai rekursif. Kalau fungsi biasa yang kemarin kita pelajari itu dia tidak ada proses memanggil diri sendiri. Tidak ada proses memanggil diri sendiri. Ya, gitu. Oke. Nah, ini ada latihan. Ya, kita coba. Nah, perhatikan di sini sebelum mengerjakan ini. Kita lihat di sini. Buatlah fungsi rekursif untuk menghitung perpangkatan suatu bilangan. Misalkan kita punya 5 pangkat 5. Itu sebenarnya adalah perkalian dari 5 kali 5 kali 5 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebenarnya sama seperti tadi, faktorial tadi. 5 pangkat 5 ini adalah 5 dikali 5 pangkat 4. Ini. 5 pangkat 4 itu berapa, Pak? 5 pangkat 4 itu adalah 5 dikali 5 pangkat 3. Nih, kayak gini contohnya. 5 pangkat 4 itu adalah 5 kali pangkat 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 adalah hasil perkalian dari 5 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu adalah hasil perkalian 5 dikali 5 pangkat 1. Nanti 5 pangkat 1 adalah 5, itu dirinya sendiri. Nah, dari sini kita lihat, jika pangkatnya 1, maka hasilnya 5, itu nilainya. Tapi kalau tidak, maka hasil perkaliannya. Nanti dari sini kita tahu bahwa rumus 5 pangkat N itu sama dengan, ya, contoh ini. Jadi dari sini kita tahu bahwa kalau ada sebuah bilangan A pangkat N, itu rumusnya adalah A, bilangan ini A, dikali A pangkat N min 1. Nah, ini rumusnya kan, jadi nanti ketahuan di sini. Ya, jadi kan ketahuan rumusnya ini. Nah, ini pangkatnya kan A. Jadi kalau dia 5 pangkat 4, Pak, berapa, Pak? Maka A-nya itu 5, maka 5 dikali A-nya berapa? 5, N min 1, maka 4 min 1. Ya, 5 dikali 5 pangkat 3. Nanti 5 pangkat 3 berapa? Urai lagi. 5 kali 5 pangkat 2. Uraikan lagi terus. Tapi yang hasil yang sebelumnya jangan sampai dihilangkan. Ini kan tetap ada nih di sininya. Tuh, tetap ada di sini. Gitu. Ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba. Oke, include. Stream. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke. Nah, ini saya tulis dulu utamanya. Oke. Nah, ini saya save dulu. Rekursif. Saya simpan dengan rekursif 9. Oke. Nah, ini kita integer dulu nih yang mau kita pangkatkan ya. Misalkan pangkatnya A, terus bilangan yang mau dipangkatkan itu ada A, pangkatnya adalah B. Nah, ini saya tulis dulu di sini cout ketik ya nilai ketik bilangan yang akan dipangkatkan. Oke. Nah, ini saya tulis di sini Cin, ini A, terus kemudian cout ketik pangkatnya, ketik nilai pangkatnya berapa. Oke, koma, Cin B. Oke. Ini bisa kita tambahkan. Ini saya save, saya coba run dulu. Oke, ini misalkan 5, 3 pangkat 2 nantinya ya. Seperti itu. Oke. Cout saya tulis di sini. Oke, maka A pangkat
B, gitu kan, spasi adalah sama dengan, nah nanti nilainya berapa di sini? Kita coba run dulu. Sekarang saya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah berapa nanti nilainya? Oke, kan kita belum buat ininya ya, belum buat fungsinya. Nah, sekarang dari sini kita buat nih fungsinya, integer pangkat. Nah, ini bilangan yang mau kita pangkatkan, X, ya, kemudian integer Y. Kenapa kita buat 2, Pak? Karena kan ada 2 bilangan di sini. Ya, ada 2 pangkat 3-nya. Nah, sekarang saya mulai dari 1 dulu. Kalau saya, terserah kalian sebenarnya. Kalau saya mulai dari pangkat yang paling kecil dulu, dari pangkat 1 dulu. Jadi, jika pangkatnya 1, misalkan Y pangkatnya kan berarti Y sama dengan 1. Nah, maka return aja langsung. Kalau saya mulainya dari sini ya, tapi setiap orang punya gaya yang berbeda. Nah, kalau dia pangkatnya returnnya 1, maka dia nilai kembaliannya adalah X kan. Jadi contoh nih. Jadi nanti pada saat kita panggil di sini ya adalah di sini kita panggil pangkat lihat di sini. Parameternya ada 2. Maka di sini ada 2, A, B. Ya. Oke, ini tidak ada salah. Kita cek. Oke, ini kita rapatkan. Kita coba run. Nah, kita mulai misalkan 5 pangkat 1. Ini 5 dipangkatkan 1. Hasilnya 5. Benar ya? Oke. Oke. Ya. Kalau kita masukkan misalkan 4 dipangkat 2. Masih 4 ya. Masih 4. Kenapa? Karena belum ada di sininya. Karena di sininya nggak ada perintahnya. Masih 4 pangkat 2. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan di sini else-nya. Kalau pangkatnya tidak 2, maka return-nya ini adalah, lihat rumusnya tadi itu. X kita kali dengan pangkat Y min 1. Nanti X ini kan dikali, pangkatnya kan berkurang. Ya, naik lagi ke atas, naik lagi ke atas, naik lagi ke atas. Ya, sekarang kita coba. Oke, ini ada errornya di to view argument. Oke, ini berarti nilainya adalah X, nah, karena 2 dia mintanya. Oke, misalkan saya tulis 3 pangkat 2. Oke, benar ya, 9 ya, 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. Saya ganti lagi di sini. Misalkan 5 pangkat 3, 25 kali 3, 25 kali 5, 125. Oke. Kita mau buat lagi misalkan 10 pangkat 7. Tuh. Seperti itu. Nolnya ada 7. Ya. Kemudian kita run lagi. Yang kita buat memastikan benar nggak? 3 pangkat 5. 243. Oke, benar ya. 3 kali 3, 9. 81 kali 3. Ya, seperti itu. Oke, nah ini contoh penjelasan pangkatnya seperti ini. Ya, jadi ketika kita membuat fungsinya ini, ya, ketika kita membuat fungsi ini panggil pangkatnya nih. Nah, ini harus sama ini harus sama dengan ini. Ya, ini panggil ke sini. Nah, tadi yang saya bilang sebagai titik stopnya yang mana? Titik stop tuh yang ini yang kita sebut stop tuh ini. Ya, sebagai titik stopnya ini. Oke. Paham ya? Ada pertanyaan silakan. Oke. Ini yang soal yang pertama. Nah, soal pertama, pangkat. Ada yang tanyakan? Belum. Oke. Nah, yang berikutnya adalah, nah ini ada rumus gini nih, rumus matematika gini. Ya. Nah, kalau diketemukan rumus matematika gini, jangan dulu pusing dulu. Waduh, matematika lagi, Pak. Enggak.
Justru kita sebagai orang yang paham komputer, justru ini bagaimana cara memecahkan masalahnya, cara kita memecahkannya. Nah, cara bacanya dulu nih yang penting. Kalau kita punya fungsi fn, artinya nih lihat ini n-nya nih, cara matematika. Jadi jangan dulu takut dengan matematikanya, tapi lihat dulu, oh ini sih sebenarnya gampang. Nah, harus tahu cara bacanya. Jika diketahui suatu fungsi n, fn, itu nilainya akan 3. Ini nilainya di sini. Nilainya itu akan 3 kalau n-nya itu sama dengan 0. Oke, paham ya? Jadi kalau n-nya tuh, jadi kalau saya kasih f0 itu 3 nilainya. Tapi kalau dia selain 0, selain 0 ya, selain 0 atau lebih besar dari 0, 1, 2, 3, maka ini akan dikali ke sini, 2 dikali f. Nah, berapa nih? Misalkan kalau saya tulis di sini f2, maka rumusnya adalah 2 dikali f. N-1 itu berapa? 2 min 1 ditambah 4. Maka nanti di sini adalah 2 dikali F1 ditambah 4. Nah, F1 berapa, Pak? F1 dihitung lagi. F1 dihitung lagi dengan rekursif tadi. F1 maka 2 dikali F, 1 dikurangi 1 jadi 0 ditambah 4. Ya. Ya, di sini F1, maka nilainya adalah 2 dikali F0 berapa? Nah, F0 tuh yang 3 ini, maka 3 ditambah 4. Jadi 6 ditambah 4, 10. Maka F1 itu nilainya 10, ini 10 nilainya. Terus 10 itu naikin ke sini, 10 dikali 2, ya, ditambah 4. Jadi 24 hasilnya. Jadi F2 itu nilainya adalah 24. Seperti itu. Jadi jangan dulu bingung, waduh, ini matematika lagi, Pak. Ya, justru orang komputer harus memahami ini, oh iya maksudnya itu sebenarnya gampang ini. Nah, 3 ini yang kita anggap sebagai rekursif titik stopnya itu ada di sini. Ini titik stopnya dia. Jadi pertama itu pikirkan dulu titik stopnya di mana. Yang berikutnya baru, oh fungsinya kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba. Ya. Saya mulai lagi ini. Oke, saya tulis di sampingnya biar kelihatan fungsinya. Nah, kita mulai di sini, include IO stream, ya, using namespace std, oke, integer main, return 0, oke. Ini saya save dulu, rekursif 10, ya. Oke, saya save ya. Nah, sekarang mulailah dari yang 3 ini. Waduh, ini Pak mau inputnya. Oke, input aja nggak apa-apa di sini. Dia mau n ya ini. Kita ketik nilainya di sini, misalkan bill-nya berapa nih? A. Oke. Cout-nya dia nilai n-nya nih. Nah, kita tulis di sini. Ketik ya. Ketik nilai n. N-nya mau berapa dia? Ya. Mau berapa nilai n-nya? Sein, jangan lupa sein A. Oke. Cout kita tulis di sini. Nilai fungsi ya fn sama dengan ya fn adalah, nah, kan nanti berapa nilainya fn-nya itu ya. Jadi nanti kalau dimasukin fn itu nanti berapa nilainya di sini. Nah, kita buat di sini fungsinya fn-nya. Oke. Integer fn, f dalam kurung integer n. Nah, itu ya. Kita buat dulu body programnya tuh di sini. Badan programnya. Oke. Kemudian setelah dapat, nah mulailah dari yang titik berhentinya ini, stopnya dulu. If n sama dengan 0, nah, maka langsung return di sini. Return langsung 3 isi gitu. Nah, ini kita hapus aja nih kurung kurawalnya dengan banyak-banyak. Oke. Langsung 3 karena n-nya 0. Nah, kita coba di sini. Saya tambahkan di sini ya f
A. Oke. Oke, saya pindahin ya A-nya. Oke, saya coba run. Ada error nggak? Oke, nah ketik nilai N-nya berapa? Oke, saya coba N-nya 0 dulu. Tuh, nilai fungsi Fn adalah 3. Oke, sudah benar nih. Untuk titik yang ini. Untuk yang atas ini. Jadi jika N-nya sama dengan 0, maka dia 3 dapat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau dia nilainya selain 0, Pak, gimana? Maka di sini kita tulis return-nya. Nah, rumusnya tadi apa? 2 dikali F N-1 ditambah 4. Oke, jangan lupa kurungnya harus di dalam ya ini ya. Nanti Fn-1 ini akan naik lagi ke atas terus dia sampai selesai. Oke, di koma. Udah selesai seperti itu. Tinggal kita run. Kita coba misalkan 2. Tuh, 24. Bener nggak, Pak? Coba aja. Nah, coba kita coba kalau 1 aja dulu ya. Dari 1 dulu kita coba. Kalau dia 1 harusnya dia 6. Kalau 1 itu harusnya 6. Tuh, sorry. 1 itu 6 benar ya. 1 itu Oke, 3 kali 6 ya. 3 kali 2, 6 kali tambah 4, 10 harusnya ya. Jadi kalau 1 itu 10. Jadi kalau 1 itu 10. Kalau 2, ya berarti 24. Oke, ya. Karena 10 dikali 2, 20 tambah 4. Oke, gitu ya. Ya. Ada pertanyaan silakan. Nah, ini seperti ini. Nanti hasilnya ini ketika kita buat ya. Nah, kira-kira gini lah sama nih. Ya. Hasilnya ini. Ini 1 fungsi yang kita udah buat. Terus ini 1 tadi yang untuk yang perpangkatan. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Fungsi rekursif. Ya, fungsi rekursif. Oke. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan ya. Kita lihat dulu ada lagi nggak latihannya. Oke, ini nanti latihannya terakhir ini. Oke, sudah pakai array. Nah, contoh misalkan yang lain ya. Kalau saya contoh ini misalkan yang kalau tadi kan kalau yang ini kan contohnya 5 ini ya. 5 kali 5 pangkat 3. Kalau misalkan perkalian 5 ya. 5 kita mau ini kan perkalian. Kalau saya misalkan maunya 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 tambah 1 gimana caranya? Kalau kita ketik 5, artinya kan 5 berarti 5 ditambah 4. Ya, nah ini kan 4 hasilnya. Arti kan kalau di sini misalkan kalau di sininya A berarti adalah A ditambah A-1. Ya. Nah, ini kan berulang terus dia. 4 kurang 1, 3, 2 sampai 1. Ya, jadi hasilnya berapa nih? Penjumlahan 5. Penjumlahan berapa yang diinginkan? Ya, jadi kalau misalkan saya mau penjumlahan 6, Pak. Maka nilainya adalah 6 ditambah 5, ditambah 4, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 1. Nah, titik stopnya adalah 1. Ya. Sekarang kita coba ya. Oke. Kita coba dulu. Ini biar enggak ini saya copy ini yang samanya ini. Oke. Integer main. Return 0. Nah, ini saya masukin bilangannya nih. Integer bill. Cout. Ya. Ketik nilai batas penjumlahan. Misalkan kalau dia 6 berarti maunya penjumlahnya 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Kalau 10, 10, 9, 8, 4, sampai 1 ya. Nah, maksudnya itu. Nah, dia nanti ngetik di sini berapa batasnya. Terus in bill. Oke, kita udah selesai nih. Oke, 1. Nah, ini kita simpan. Rekursif. Oke. Nah, nanti di sini tulis ya. Kita tulis ini. Total penjumlahan ya, penjumlahan dari 1 sampai dengan bill adalah, nah, di sini nanti. Jadi nanti pada saat saya run ya, kita coba run dulu. Oke, mau misalkan 10. Total penjumlahan dari 1 sampai dengan 10 adalah sekian. Ya, total penjumlahannya. Oke. Paham ya? Kita mau menjumlahkannya. Kalau kita cara biasa kan langsung pakai for gitu ya. Nah, sekarang kita coba buat di sini. Bisa nggak ya model seperti itu? Misalkan di sini. Oke, saya buat integer penjumlahan. Jumlah. Oke. Saya tulis intn. Oke. Nah, saya mulai dari yang titik berhentinya dulu. If n sama dengan 1, maka return hasil penjumlahannya itu adalah 1. Benar ya? Kalau jumlahnya 1 kan 1 juga. Oke, ini saya coba panggil di sini fungsinya. Jumlah kurung bill. Oke, saya coba run. 1. 1 sampai dengan 1, 1. Oke, nah sekarang kalau yang berikutnya, else, kita return langsung hasilnya. Artinya nilai yang sebelumnya n, ya, kita tambah, ya, tambah dengan jumlah n min 1. Oke. Ya, n kan tadi 5, berarti 5 ditambah 4, 4-nya dikurang jadi 3, 3 dikurang jadi 2, 2 dikurang jadi 1. Ya. Oke, sekarang kita run. Sekarang saya mulai dari 2 dulu. Benar ya? 1 sampai 2 kan 3. Oke, saya run lagi nih. Sampai 4 deh. Benar 10 ya? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 9. 9 tambah 4, waduh lebih ya. 1 tambah 4 itu. Nah, ini ada yang kurang nih. N. Benar nggak nih? Ada yang salah nggak? Oke, kalau 1, ini kan kita coba tulis dulu ya. Misalkan 4, kalau 3 itu sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 1. Harusnya hasilnya adalah berapa nih? 6 ya? Benar nggak? Oke, 3, 6. Oke, benar ya. Sekarang kalau misalkan dia 4 di sini, 4 ditambah 3 kali ini. Kita coba benar nggak nih? 4. Harusnya hasilnya 10, benar nggak ya? Salah ya? 4 tambah 3 kan 7 ya? Oh iya benar 10 ya? 7 ditambah 3, 10, betul. Nah, ini seperti ini. Ya. Nanti tinggal kita coba. Kalau dia 5, berarti kan tambah 5. Kalau dia 5, Pak, berarti gimana, Pak? 5 berarti 5 ditambah 4. 5 ditambah 4. Nah, 4. Di sini 5. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Ya sini 10, 15 harusnya ya hasilnya. Coba kita run. Benar nggak 15? Simsalabim. Nah, 15 ya. Betul. Oke. Nah, ini sama aja dengan ketika kita membuatnya seperti ini. Kalau dulu kan gini caranya. Kalau yang biasa kita buat ya. Ini saya buat integernya i. Kan biasanya gini. For i sama dengan 1. I lebih kecil sama dengan bill. I plus plus. Nah, ini mudah-mudahan masih ingat kalian. Terus saya tulis totalnya di sini.
Total sama dengan 0. Oke. Total sama dengan total plus I. Oke. Yang ini saya copy. Ini saya copy, pindahin ke sini. Nah. Oke, ini saya ganti. Ininya jangan pakai fungsi. Ini saya tulis total. Saya run. Masukin 4 tadi. Tuh. Total penjumlahan dari satunya 10. Total penjumlahan dari 1 sampai 4 ada 10. Oke, ini saya potong dulu di sininya. PNL. Ya, oke. Kita coba. Oke, saya masukin 4. Tuh. Jadi yang baris paling atas itu adalah yang menggunakan fungsi. Ya, yang atas ini. Yang bawah itu tanpa fungsi. Tuh, kalau kita lihat. Tuh, hasilnya sama tuh. Ini tanpa fungsi ini. Ya, tanpa fungsi. Jadi pakai for i sama dengan 1, i lebih kecil dari bilangannya berapa, i plus plus. Nanti total tambah dengan total plus i. Totalnya 0 pertama, 0 ditambah 1 jadi 1. Terus nanti ganti lagi terus seperti itu. Nah, cara kedua dengan menggunakan fungsi. Gitu. Ini caranya. Ya, tinggal memilih sebenarnya, Pak, mau mana? Sebenarnya tinggal pilih yang mana. Kalau yang pakai fungsi ini keunggulannya, keuntungannya adalah kita lebih termodul ya, program kita modul. Jadi orang tahu nih, oh ada fungsi ini nih, tinggal dipakai di sini. Gitu ya. Kalau ini tanpa modul, tanpa fungsi ini, langsung dipanggil seperti ini. Ya, jadi pakai for. Nah, artinya dari sini kita bisa lihat bahwa penggunaan rekursif itu bisa dipakai juga untuk perulangan yang samanya. Jadi perulangan bisa digunakan juga untuk membuat menggunakan fungsi rekursif. Gitu. Ini ya. Oke. Jadi ini tanpa fungsi rekursif pakai cara biasa. Nah, kalau ini udah pakai rekursif. Nah, ini rekursifnya tuh ini tadi yang kita sebut rekursif tuh ini jumlah ini manggil lagi ke sini, manggil lagi ke sini, manggil lagi terus. Oke, sampai situ dari saya. Silakan ada komentar, tanggapan. Ya. Ada? Oke. Cukup? Ada pertanyaan? Nah, saya kasih latihan satu ya. Satu aja bikin programnya. Nah, kita ketik 5 bilangan. Ya, 5, sorry. Kita ketik misalkan 5. Nah, kalau diketik 5, ya, cetak tulisan angka 5 ini sebanyak 5 kali. 5, ya, 5, 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak usah dijumlahkan. Jadi keluarnya itu adalah 5 kali. Kalau saya ketik 4 kali, maka keluarnya 4, 4, 4, 4, 4. 4 kali 4-nya. 4-nya ini 4 kali. Ya, kalau saya ketik 1, dia keluarnya 1 kali. Kalau saya ketik 2, maka 2 kali. 2, 2. Oke. Itu ya, silakan yang bisa ya. Ya, silakan nanti dicoba ya. Terus dikumpulin. Ya, jadi satu aja fungsi rekursif ini latihannya. Jadi kalau saya ketik 10, maka yang keluar adalah 10-nya 10 kali. 10, 10, 10, 10, 10. Oke. Nah, bisa nggak dibuat pakai rekursif? Ya, dicoba dulu ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, itu materi kita tentang fungsi rekursif. Ya. Bapak mau nanya, itu latihan doang apa tugas, Pak? Tugas ya. Tugas nanti dikumpulin minggu depan ya. Oke. Terus baik, kemudian Pak. Ya, kemudian yang kemarin latihan yang kemarin sudah selesai. Udah ada yang ngumpulin belum? Belum. Yang analisa itu.
Ada pertanyaan nggak? Baru nyobain yang pot 6, Pak. Yang? Baru nyobain yang pot 6. Yang Pot kata 6. Bapak disuruh pot 6 itu lanjutin. Oh, yang ini baru. Oke, sebentar saya share dulu. 6. Oke. Yang ini ya, baru nyoba pot yang oke, yang ini. Udah ada yang selesai belum? Hasilnya udah dapat. Nah, ini kan kalau nggak salah ya, Pak. Pot 6-nya tuh hasilnya 126, Pak. Maaf kalau salah tuh, Pak. Iya. Bisa jadi 100, benar memang 100. Karena dari ini 3 aja dia sudah 15 ya. Nanti kan tinggal ditambahan di bawahnya gitu ya. Berapa misalkan. Bentar, saya lihat ada nggak hasil. Jadi pada saat kita, nah ini kan contoh, ini pot 3, 15. Jadi kalau kita mau menambahkan dia menjadi 6, nanti kan tinggal ngikutin arah dari sini. Misalkan contoh di sini ya. Saya copy dulu ya. Ya, tidak merubah hasil sebelumnya. Oke. Nah, ini kita udah dapat ini 5, itu kan jawaban dari sini. Sekarang saya tambahin di sini 15 hasilnya. Maka kalau dia 15, ya kalau di sini 3 kan ininya. Posisinya kan ketika dia ditarik di sini selesai, nanti naik lagi ke fungsi ini tadi. Mana tadi itu query-nya, hasilnya. Nah ini ya, ini saya copy dulu. Saya copy dulu. Kemarin waktu itu udah kita coba ada di programnya ya. Nah, ini kan kalian sebenarnya tinggal melanjutkan ini. Jadi kalau saya biasanya senangnya pakai Excel ini kalau melanjutkannya, analisisnya itu. Jadi sebelum memulai program itu tidak langsung di depan komputer gitu ya, jadi langsung analisis ininya. Nah sekarang lihat ini, ketika nilainya ini misalkan 0, pot 3, maka kalau dia misalkan pot 6, kalau misalkan kita ganti ininya jadi 6, oke, maka nilainya di sini 6 X-nya. Nah, mulailah dari sini kan 1 sampai 6 berarti kan nantinya. 1 sampai 6 ini. Nilai ininya. Nah, ini ANS 0 tambah tanah 1. Nah, nanti di sini ya I-nya 1 2 3, ini 4 ini I-nya. Lanjut lagi di sini. Ya, lanjut lagi di sini. Ini tinggal saya copy ke sini. Maka di sini rumusnya adalah 15 ya. 15 ditambah tanah 4. Oke. Seperti itu. Karena dia sampai 6, maka di sininya sampai 6. Nah, nanti ininya tinggal nyambung ke bawah di sini. Ininya berarti saya copy ini ke sini ke bawah ini. Saya copy ke sini. Oke, saya copy 1 dulu nih. Oke, saya copy dulu 1. Oke, itu. Nanti dia karena dia 6 dan ini ke sini ya harusnya. Oke, ini saya tarik ke sini. Saya tarik ke sini. Oke. Jadi modelnya gini dia nanti. Nah, ini potnya ini nanti ke sini ya nilainya. Maksudnya itu arahnya tuh ke sini. Nah, ini ganti pot 4. Jadi kalau dia pot 4, berarti kan kalau di sini kalau dia pot 3, di sini ada 3 kali. Maka kalau di sini ada 4, maka ininya jadi 4 ininya. Ini kita copy jadi 4 kali. 1, 2. Ya, nanti nilainya kita ganti di sini. Nah, ini 2. Ya. 3. Ini 4. Ya. Nah, sekarang mulainya dari 0 nih. 0 ini nggak berubah nih, anggrek 1.
Oke, ini anggrek 1, kan di sini nanti buat tanah, di sini buat, nah di sini buat tanah 4-nya berapa di sini. Ya. Oke, ini nanti kita tambahin ke sini, kita merge. Nah, ini tanah 4, berapa nilainya nanti kita hitung. Nah, sekarang nilai ininya nih, 0, 1, berarti di sini 1, benar. Terus di sini 4. Jadi kalau udah bikin atasnya udah enak tuh, 4. Nah, tinggal lanjutan bawahnya nih. Ini 0 tambah 1, ini saya copy ke sini. Oke, ini saya copy dulu nih. Oke. Oke, nah, sekarang kita tinggal menentukan di sini. Berarti ini adalah 10. Oke. Di sini 3. Di sini 4 kan. Maka rumusnya adalah di sini adalah 10. Oke. Ditambah anggrek 4 di sini. Ya. Sorry, ini 0, 1, 2, 3. Sini 3, sorry. Ini 3, ini 0 ya. Nanti kan gini dia modelnya. Ini 1, kalau dia 2, 1, 2. Kalau dia 3, 1, 2, 3. Kalau dia 4, berarti 1, 2, 3, 4. Ini 4 berarti. Ini kan gini. 4. Oke, kan udah dapat nih. Nanti nilainya ini berapa, Pak? Yang ini terakhir. Ini adalah 10 ditambah anggrek 4. Ya. Nah, anggrek 4-nya yang mana nih? Anggrek 3. Nah, ini lari ke sebelahnya itu tadi, ke sebelah yang sini tadi. Anggreknya ini saya hapus dulu. Nah, kita ngitung ini anggreknya nih. Ya, ini kan harus tanah 4-nya berapa, belum bisa. Kita belum tahu nih tanah 4 ini berapa nilainya. Nah, kita belum tahu. Kenapa? Karena kita butuh anggrek 4. Nah, anggrek 4 kita copy dari sini. Copy, lihat polanya, perhatikan polanya di sini. Kalau polanya 3, maka di sini 3 ininya. Berarti kalau di sini 4, maka di sini 4. Maka penting yang pertama itu harusnya. Nah, ini tinggal kita nambahin 1 lagi. Kita tambahin 1, ini jadi 4. Ya, ini jadi, sorry, ini oke, betul. 6, Pak. Ini oke, ini 1, 3, 6. Oke, ini benar 6. Nah, ini 4. Ya. Nanti ini tinggal kita copy. Ini berarti adalah 6 ditambah 3 jadi 9. Nah, di sini nanti ini kita pindah ke sini, anggreknya jadi 9. Bapak maaf, Pak. 6 tambah 4 bukan sih, Pak? Oh ya, sorry. Ya, betul. 6 tambah 4. Oke, I-nya 4 ya. Nah, 10. Nah, ini otomatis menjadi nilai untuk yang sini. Jadi 10 tambah 10 ini. Jadi 20. Ya, anggrek 4 ini didapat dari sini kan. Nilainya ini 10. 20. Maka tanah yang ada di sini adalah nilainya 20. 20. Nah, jadi tanah 4 ini 20. Maka nanti narik ke sini. Tanah 4 ini adalah 20. Maka di sini jawabannya adalah 25. Seperti itu. Nah, tinggal kita lanjutkan ini ke bawah lagi terus. Ini kan baru sampai 5 ya, baru tanah 4. Nah, tanah 5 gimana, Pak? Berarti nanti di copy lagi. Di sini 25, di sini 5. Ya, ini nanti 25 tambah berapa? Tanah 4, tanah 5-nya. Berarti tanah 5 kan sini terus. Nah, ini akan mudah. Bapak, ya. Itu harusnya 15 bukan sih, Pak? Bukan 5. Ya. Oh ya, sorry. 15. Ya. 15 ditambah 25, 35 ya. Oke. Ya, jadi hasilnya nanti pada saat kita melakukan penelusuran ini, nanti akan kita kelihatan inilah rekursif itu dia seperti ini. Jadi ada fungsi yang di sini dia memanggil ke sini, sorry, bukan rekursif ini. Ini fungsi biasa, dia manggil ke sini, manggil fungsi-fungsi yang lain. Ya. Nah, ini sama perlakuannya dengan soal yang lainnya seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini. Jadi ketika kalian sudah nyoba, misalkan ini sebenarnya sama, alurnya sama seperti itu. Ya, jadi ini akan melatih ketika kalian nanti, jadi nanti ketahuan clue-nya tuh, bahwa fungsi itu kalau kita ada sebuah program, kita bisa potong menjadi beberapa bagian. Ya. Oke, silakan dilanjutin ya, nanti ya. Nah, nanti saya tunggu, mungkin ini bisa dikumpulkan sama tadi, ya, sama yang
latihan yang tadi, rekursif tadi. Oke. Dikumpulkan ya di MyCEC ya, dijadiin satu file aja. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan?